Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stanners, jumpa lagi dengan Maman Suhendra dalam seri video pembelajaran pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bersama-sama akuntansi terkait dengan pertukaran aset sejenis yang mengandung substansi komersial. Baik, sama-sama kita lihat latar belakang dulu ya, terkait dengan pertukaran aset ini. Pertukaran aset lazim dilakukan dalam keseharian atau aktivitas normal suatu perusahaan ya. Perusahaan biasa kok menukar peralatan lama dengan peralatan yang lebih baru untuk menunjang aktivitas bisnis mereka supaya lebih kompetitif. Nah, terkait ini tersedia juga pasarnya loh, ya, banyak penjual yang bersedia menerima peralatan lama, peralatan bekas ya, untuk ditukar dengan peralatan baru. Nah, kalau itu terjadi, maka ya para penjual ya akan menilai ya peralatan lama dengan nilai pasar wajarnya ya pada tanggal pertukaran. Nilai pasar wajarnya berapa ya. Kemudian bisa jadi ya nilai pasar wajar tadi bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku peralatan lama ya. Biasa itu ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil dari nilai buku peralatan lama ya. Kemudian ketika ada selisih antara harga peralatan baru ya, nilai wajar peralatan baru dengan nilai wajar peralatan lama pada tanggal pertukaran itu, maka ya ada jumlah terutang bisa dibayar tunai atau dicatat sebagai utang perusahaan dalam transaksi tukar menukar barang itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat akuntansinya ya. Kita akan membahas pertukaran aset sejenis yang memiliki substansi komersial. By the way, apa sih substansi komersial itu? Ya, kok rasanya ini sesuatu yang baru bagi sebagian dari kita, ya. Nah, akuntansi memberikan panduan, ya, satu transaksi pertukaran aset disebut memiliki substansi komersial, ya, kalau, ya, aruskah masa depan perusahaan Aruskah masa depan perusahaan ya bisa tercermin dari cash flow-nya ya berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran aset tersebut. Oke. Nah, kalau satu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, maka keuntungan atau kerugian dari pertukaran aset harus kita akui. Nah, bagaimana mengakuinya? Perlakuan pengakuannya itu serupa dengan transaksi penjualan aset tetap. Bagaimana itu? Kita lihat. Keuntungan atau kerugian itu dihitung ya sebagai selisih antara nilai pasar wajar dari aset lama, oke, dengan nilai buku pada tanggal pertukaran. Ya, nilai wajarnya ya ada nggak selisih dengan nilai bukunya? Ya, keuntungan atau kerugian. Kalau untung, nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku. Kalau rugi, maka nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku. Kemudian ada alternatif kedua, perhitungan keuntungan atau kerugian ini, yaitu dihitung sebagai ya selisih antara nilai pasar wajar aset baru dengan jumlah aset yang diserahkan dalam pertukaran. Ya, karena ini trade in, ya, tukar menukar barang, ya, tukar tambah istilah kita. Biasanya memang ada jumlah kas tertentu yang kita serahkan, yang kita bayar ke penjual. Ya, jadi kita serahkan aset lama kita, ya, aset bekas kita, ya, peralatan bekas kita dan sejumlah uang kas tertentu ya selisih antara nilai wajar aset baru dengan aset yang kita serahkan kalau dia positif maka itu keuntungan kalau dia negatif maka itu kerugian. Kita lihat bagaimana sih transaksinya ya dari konsep-konsep yang tadi sudah kita lihat